tidak terkejar. Halo Mbak Leni. Tupai berlari tidak terkejar. Ya. Saling bersembunyi di balik cemara. Berbahagialah komunitas guru mengajar. Cakep. Ikhlas berkhidmat untuk kemajuan negara. Yeay, tepuk tangan. Disyukuri lah. Pas tepuk tangan menunggu tolong itu diseremehkan. Iya. Oh ya, sedikit menyampaikan Bapak dan Ibu, hari ini ada yang beda, ya. Kita seremehkan, bagikan karena yang rombelnya lebih dari satu, yang 2 rombel ke atas itu kan yang hadir satu, ya. Satu paralelnya, yang A yuk AKB, yang B AKB. Nah yang tidak ikut bisa mengikuti streaming di sekolahnya masing-masing, jadi dapat semuanya. Kalau masih nanti koneksinya ya selendap-selundup, ini saya belum atur di sini, mikrofonnya belum saya tambahkan di sini, jadi rada manu ya nanti kita sharekan lewat YouTube ya, YouTube offline-nya, tidak streamingnya. Kata ya Bapak Ibu yang nanti bisa diakses, bisa dikersani sebagai bukti visi kita bahwa kita sudah melaksanakan in-house training atau kegiatan yang ada di komunitas belajar yang ada di Gugus. Itu ya Bapak Ibu, sedikit mengingatkan komunitas belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tidak hanya di satuan pendidikan saja, bisa di Gugus. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini menjadi komunitas belajar. Juga yang tidak kalah luasnya ada di PNM kita. Nanti saya sampaikan, termasuk di dalamnya ini deep learning Bapak Ibu, PNM-nya kita ini. Ya kan Bapak Ibu, awal saya membuka tentang pendekatan pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, saya sekarang lanjut Mbak Yuli, Mbak Kuliah, tolong. What's the difference? Adakah yang beda? Oh iya, wes mengikuti PPTN yang memang tak bawa gitu biar untuk dowo, lek ngomong orang kakean maksudnya. Ya ada yang beda Bapak Ibu, adakah yang beda? Beda, cetok banget. Yang membedakan adalah salnya yang berwarna, satu berwarna hijau, satu berwarna merah. Lanjut sing rotok sudah cite. Nah Bapak Ibu, nah sebenarnya ini mudah, cuman gambarnya agak diperumit. Adakah yang beda Bapak Ibu? Iya, harus ada yang beda. Ini adalah pembeda antara guru yang profesional dengan guru yang biasa saja. Kemudian kita sudah dapat tunjangan profesi, kita dituntut untuk profesional, otomatis Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, berimbang. Ya, satu berwarna itu bunga apa ya? Sarang ya? Iya sarang biru, sarang heo ya. Ya, satu berwarna biru, yang satu berwarna merah, tetap ada bedanya. Next, kuliah. Nah, ini rada rumit, angel. Ora usah dipikir, rasa digali. Ya, orang metu ujian, orang puasa semeneh. Wakeh. Iya, coba Bapak Ibu. Anting, ya, satu. Belang. Vas. Meja, kaki. Jam tangan. 6 kurang 1. Temboknya. Oke. Pak Majid selamat datang, monggo Pak Majid. Selamat datang kakak, sebelah saya kakak. Pergi Pak Majid. Jangan di belakang. Aku wedi Pak. Kan sama mau Pak. Pak pergi minarae. Pergi. Loh. Oke. Sketsa akan ya Pak Majid, saya lanjutkan. Oke, wes usah digagas, nek iso ono jawabane. Lanjut kuliah. Ya. 7 perbedaan kuwi. Aku download ya wis ono boleh cuci jawabannya, jadi aku ya ora terlalu mikir banget. Nah, ini hiburan sekilas. Yang artinya apa Bapak dan Ibu? Kita sebagai seorang guru yang profesional harus berbeda. Jangan monoton seperti dulu. Nah, itu esensi dari what's different-nya tadi. Next kuliah, sekarang kita ke materinya. Ya. Baik Bapak Ibu, tentang transformasi, perubahan yang harus kita
kita ikuti. Sebagai Bapak Ibu guru, kita tidak boleh kagetan. Dia harus mengikuti, jangan sampai kalah dengan muridnya. Muridnya sudah tahu membuat Canva, ada SD Bapak Ibu, mas saya pas atas itu sudah bisa buat Canva. Tugasnya P5, SMP sudah bisa. Masa Bapak Ibu guru buat Canva nggak bisa, hanya pakainya PPT manual kayak Bu Eni. Itu aku ya pakai Canva loh Bapak Ibu. Itu. Ya, walaupun memang PPT yang disediakan itu memang sudah bagus sih, sudah lumayan dibandingkan yang dulu sudah ada perubahan. Itu Bapak Ibu harus melek informasi, tidak boleh gaptek. Ya, hubungannya dengan apa? Nanti deep learning ini kalau bahasa Indonesianya untuk mempermudah deep learning itu adalah PM. PM itu apa Bapak Ibu? PM. Iya, kita sudah bicara pendekatan deep learning Bapak Ibu. Ya, lebih detail. Saya akan memberikan contohnya implementasinya. Lebih detailnya lagi sekali lagi nanti saya sampaikan, Bu Dewi dan Bu Rofi akan menyampaikan. Oh iya Bu, saat ini Pak Majid, Pak Musino mohon minggu tanggal 18 disediakan alatnya, alat untuk praktek. Kita membuat layang-layang, dia Pak Harno ya, membuat layang-layang, membuat kubus. Bapak Ibu membawa karton, membawa lem, membawa gunting gitu Bapak Ibu. Saat ini nanti kita akan per kelas nanti akan sendiri-sendiri membuat prakteknya, implementasi dari deep learning. Mata pelajarannya nanti kita mata pelajaran matematika ya Pak Harno ya. Ini soalnya Bu Dewi B, jadi tidak ikut. Saya hari ini di SD Kalicari 01 yang A Bapak Ibu. Jadi beliaunya tidak hadir di tengah-tengah kita. Jadi yang ada ya Pak Harno yang kemarin ikut workshop langsung Bapak Ibu, luar biasa, dari narasumber dari mana Pak? UNES, dari UNES langsung. Jadi tidak pakai Zoom. Saya paham benar Pak Harno. Begitu Bapak Ibu, Pak Bu Samini, Pak Majid dan Pak Musino di depan ya. Bapak Ibu juga siap-siap semua. Ibu. Baik, kembali ke deep learning, pembelajaran mendalam. Solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Itu ya, PM. Kalau ada PM berarti pembelajaran mendalam. Next Bu ya. Definisinya yuk kita baca bersama-sama. Nanti merujuk kemana nanti akan saya sampaikan juga. Ada daftar pustakanya, jadi orang asal gawe Bapak dan Ibu nanti ada rujukannya dari mana saja yang akan saya sampaikan. Definisi dari pembelajaran mendalam atau deep learning merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, lalu bermakna meaningful, lalu menggembirakan joyful. Ada 3 pilar dalam deep learning, dalam PM. Melalui olah pikir, intelektual, olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga kinestetik secara menyeluruh, holistik, dan terpadu. Itu definisinya. Bapak Ibu. Nah, definisi dari PM. Saya balik ke pendekatan yang sebelum memahami ini kita bandingkan dengan pendekatan yang saya sebutkan, yang panjenengan tadi sebutkan. Contoh dari pendekatan kontekstual. Ya, ini balik lagi flashback biar kita bisa memahami yang ini dulu. Saya balik, dia kan hanya menyebutkan saja. Ya. Pendekatan kontekstual
itu adalah pendekatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Itu konteks, ya. Itu definisinya. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Contohnya guru matematika memahamkan tentang konsep luas keliling dan luas dan keliling dikaitkan dengan pengalaman mereka pribadi. Misalkan kita bicaranya balik dulu ya, flashback dulu ya, jangan bingung ya. Misalkan anak kelas 2 itu sudah dipahamkan untuk pemahaman tentang mencari keliling. Ini orang-orang tulisannya panjang keliling bapak itu udah ada. Cuman dipahamkan pemahaman konsep tentang misalkan mengukur bukunya sendiri. Nah itu kan kontekstual bapak ibu. Kehidupan nyatanya orang sadar boleh ini ngatur. Bukunya diukur, monggo Bu Nokseha, selamat datang Bu Nur, selamat datang kami ucapkan. Pergi Bu, Ibu, aku tau dhewe wedi Bu. Ada bingung, ya bisa gini kayak Bu, sini Bu. Nah gitu ya. Saya lanjut ya. Kembali Bapak Ibu tentang pendekatan kontekstual tadi ya. Jadi pendekatannya itu yang ada di lingkungan atau pengalaman anaknya. Carane yo mengukur bukunya yang atas sampai bawah. Itu kelas 2 sudah dapat belum Bapak Ibu? Saya tanya balik. Sudah dapat ya? Sampun ya? Halo. Sampun Bu. Alhamdulillah. Oke. Tapi belum mencari. Belum mencari luasnya atau bahkan limitnya belum. Itu di kelas berapa? 4. Wes orang ngitung iki meneh Bapak Ibu, ngitunge yo meja, ruangan kelas. Kan gitu ta, ketoke ngono ya. Aku yo ujek kelingan dadi guru kok. Gitu. Kata Bapak Ibu, itu yang pendekatan kontekstual. Tuh, nanti pendekatan yang PM akan saya contohkan begitu. Jadi sudah ada gambarannya tentang pendekatan kontekstual. Lanjut. Ya aku alon-alon. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, ketiga ini ya menjadi pilar deep learning atau PNM, meaningful learning, joyful learning, dan mindful learning. Ini bahasanya Inggris tak jawake, tak bahasa Indonesia Bapak Ibu. Oke. Monggo kita lihat yang pertama yaitu mindful learning. Mindful learning yang sebelah kanan atas. Mindful learning fokusnya adalah pada mengaktifkan, membangun, itu bahasa Inggrisnya ngomong Ibu. Membangun ya, dan lain sebagainya itu ada. Pembelajaran berkesadaran yang mengutamakan keterbukaan, cinta kasih, karakter, dan kompetensi spiritual di mindful learning. Jadi fokusnya adalah mengaktifkan, membangun, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Murid, siswa itu distimulasi dengan masalah-masalah yang bersifat kontekstual. Padahal hampir sama toh Bapak Ibu dengan apa tadi? Pendekatan kontekstual. Tidak hanya itu, masih diarahkan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Itu yang mindful learning. Intinya mindful learning itu pada otak dan pikiran peserta didik diasah agar pengetahuan dan wawasannya bertambah. Itu yang di mindful learning. Daya kritis, analisis sangat tajam, setajam silet. Kok jadi koyok Najwa Shihab itu loh. Itu ada di mindful learning, dia setajam
diolah pikirannya. Dan kemampuan menyelesaikan masalah semakin berkembang melalui pengalaman, juga eksperimen dan praktek langsung. Tentunya anak ingin rasa ingin tahunya itu tinggi, ya. Mereka dipancing, ya, biar keluar ide-ide kreatifnya, biar keluar inquiry. Campur meneh bodoh kalau pendekatan yang tadi sudah kita bahas, yang sudah setiap saat panjenengan lakukan, ya, atau pembelajaran berbasis proyek. Makanya di kurikulum Merdeka ini basicnya itu adalah P5. Sebenarnya Bapak Ibu P5 dari dulu itu sudah ada, mau ganti istilah dan perlu di-upkan lagi. Kontraktek, IPA yang ujian dulu, penggawe seri paralel. Lah kan tinggal P5 sekarang itu bentuknya jenisnya jadi P5 project, kan begitu tak Bapak Ibu? Terus mungkin itu di bahasa di IPA-nya, di bahasa Indonesia ya ada P5-nya, di matematika ya ada P5-nya. Yang di dalamnya ini termasuk di dalam mindful learning. Ya kan Bapak Ibu? Sekarang kita ke proses pembelajaran. Belum, masih Bu, kembali Bu. Itu kita masih mindful learning. Proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran melalui pengamatan kemampuan kognitif siswa, ya. Apa itu kognitif siswa, Bapak Ibu? Ada kognitif tinggi, ada kognitif rendah. Apa itu Bapak Ibu? Yang teorinya teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Ya. Itu dari dulu taksonomi Bloom. Yang kita harus benar-benar memahami. Kita membuat modul ajar, membuat RPP, kita harus masukkan teori taksonomi Bloom ini, ya, dari kemampuan kognitif yang rendah dan yang tinggi. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, ya. Ada yang dulu itu ada 6 Bapak dan Ibu. Sekarang ada 10 revisi. Setiap tahun itu kan, bukan setiap tahun ya, setiap berkala itu para penulis itu ada merevisi, gitu. Okay. Dan taksonomi yang biasa kita pakai, ya, ada 6, betul Mbak Seli, Mbak Tamara Desini, Mbak Sari, ya, Ayu Merah Mbak Sari, ya Mbak Sari, ada 6, ya, levelnya. Ada C1, C2, C3 sampai dengan C6. Kalau C1 apa? Mengingat. Siswa mengingat atau mengetahui C1, ya. Kalau seneng kok gawe soal, nggak asesmen mengetahui kok, ya udah. Buat modulnya, asesmennya, siswa mengetahui, jangan guru gitu ya. Siswa mengetahui itu baru levelnya C1. C1 mengetahui, C2 memahami. Ini masih di mindful loh Bapak Ibu. Yes. Lalu yang ketiga ada menerapkan. C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. C1, C3 itu adalah level yang rendah Bapak Ibu. Yang C4 sampai dengan 5 tinggi hot. Itu biasanya ada di soal-soal AMDK. Ngono kabeh. Literasi numerasinya ngono kabeh. Buat semua. Maka dari itu Bapak dan Ibu harus membiasakan membuat asesmen yang biar anak bisa sampai mencipta. Tidak hanya sekedar pemahaman saja, tidak hanya sekedar mengetahui, diterapkan, mengerti menganalisis, tidak bisa mengevaluasi dan bisa mencipta dengan baik. Itu yang taksonomi dulu. Lalu Bapak dan Ibu, setelah mindful kita ada meaningful.
sebelah kiri Bapak dan Ibu, meaningful adalah pembelajaran bermakna, mengaitkan konsep pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, podo. Ini tak golek sing podo pendekatan tadi, pendekatan pembelajaran tadi ki ono aslinya ya sama, saling terkait satu dengan yang lain. Oke. Pada dasarnya pembelajaran meaningful ilat Jawa bahasa Inggris meaningful, pembelajaran harus memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik, ya. Konsepnya, pengetahuan yang baru. Nah, itu kata kuncinya. Bukan hanya asal terlaksana pembelajarannya, yang penting ngulang, meskipun orang gawe perangkat, terus murid diberi pelajaran suruh buka buku halaman sekian, kemarin halaman berapa, sekarang halaman berapa, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Ya? Bukan asal materi habis Februari ini kira-kira bab iki kudu rampung, bab 5 kudu rampung, tidak hanya seperti itu. Ya? Pengalaman belajarnya juga harus menyenangkan. Menyenangkan diawali dari gurunya sendiri. Podo aku mau bacakan orang positif. Nah, aku nguyusnya rakyat aku yang balas ini. Soalnya banter orang domik, tapi tak pancakan dulu senyum. Ya. Rakyat kamu ya cik ngumpet ngelih, ngabur maaf soalnya. Apa-apa. Semangat, orang tak perlu tahu. Yang penting kita tersenyum, ya. Mata berbinar-binar itu akan terpancar dan akan memantul pada panjenengan. Itu aja ya bersinar-sinar. Aku tadi boleh sambil ngantuk-ngantuk ya ora apa-apa karena cuacanya mendukung. Mungkin kuliah saya jangan lupa nanti kebelabasan. Saya biasanya gitu Bapak Ibu. Kebelabasan diingatkan dulu ya. Waktunya sampai jam berapa Bu Sartini? Iya tadi sama-samanya molor tuh. Iya makanya sepakat dulu deh. Nanti aku kebelabasan orang rampung. Saya pengen sampai dengan memberikan contoh kayak tadi dulu yang kayak pendekatan tekstual tadi loh. Aku pengen seperti itu. Tapi nanti totalnya nanti dengan Bu Rofi dengan Bu Dewi. Sampai jam berapa ya sepakat dulu. Aku juga tak cepet ke dan itu kami. Tiga-tiganya ini dapat semua. Berapa Bu? Ini jam berapa? Ini jam 2. Terus mau rampung jam berapa? Setengah 3. Oke. Setengah 3 nggih? Oke, Pak Museno setengah 3 nggih? Nggih, habis ini selesai tak apa Pak Museno. Beliau yang akan mengawal kegiatan semuanya nanti. Gitu. Oke, setengah 3. Ini berarti saya jam nanti beladasan loh. Mesti guruku yuk. Bu pulang. Apa terus? Yo, balik aku gitu. Nggih. Baik, ada setengah jam lumayan. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nggih, masih di meaningful learning. Masih di deep learning PF. Di pilar yang kedua, pengalaman belajar anak-anak itu harus yang menyenangkan. Tentunya dimulai dari Bapak Ibu guru yang menyenangkan, yang humble, karena sudah profesional. Wis untuk TPP, is untuk TPG, wis do PPK alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang mau dustakan Bapak Ibu? Kerja awake dhewe itu mau duduk ngadeg berpikir prok dibandingkan Masya Allah kayak Pak Kokalku kayak ya, kita itu menengok tidak harus yang di atas terus, kadangkala ya agar kita bisa mensyukuri. Nasihat ini saya selalu sampaikan pada teman-teman saya. Nasihat siji itu kan dengan siji si papat itu ke saya. Jadi saya ya harus memberikan contoh bersyukur. Apalagi ibu-ibu nek tak hitung gajine kesejahteraane Masya Allah luar biasa ya. Maka dari itu pancarkan aura positif nek berangkat kerja semangat. Nek wis bar mulang jam 12 jam 1 lah yo leren ngene iki to. Wong kakak iki yo kali tempo kok ya.
Jadi saya sudah sampaikan ono meneh sok bar bodoh, ono meneh ora ya wis semester pertama neh ya ora apa-apa. Semoga saja tidak, tapi biar kita selalu update informasi, update diri, mengembangkan kompetensi diri. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru yang menyenangkan. Selain menyenangkan tampilannya, juga persiapan administrasinya. Karena kurikulumnya kurikulum baru. Ora iso kayak tahun ini serubah meneh. Setahun ini, nah kemungkinan kalau tahun depan ya, kalau masih kurikulum merdeka kan masih bisa dipakai lagi kurikulumnya yang kelas 1 dan kelas 4 yang tahun ini dan seterusnya. Oke. Tentunya guru harus mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran agar anak siswa antusias, semangat mengikuti pembelajaran. Mengajar adalah seni, ya. Ya, kalau nyanyi, nari itu kan seni. Orang asal nyanyi ada seninya, orang asal nari ada seninya. Begitu juga ketika menjadi guru, ada seninya, seni mengajar. Terlepas kita punya berbagian karakter yang berbeda-beda. Saya mungkin yang mengajar serasa rumit, Melayu orang Melayu ini bisa. Tapi satu sisi mungkin Bu Sari lemah lembut ya butuh booming. Kan tampilan orang, tapi intinya sama. Kita mau memberikan yang terbaik, pembelajaran proses pembelajaran yang baik pada anak-anak. Ya, harus all out. Kyo putih. Sebentar. Pak Hero, sasaran pembelajaran Anda. Kita harus all out Bapak Ibu dalam mempersiapkan berbagai macam pendekatan, metode, strategi atau teknik yang akan digunakan. Itu inti dari meaningful learning, sehingga anak-anak atau mereka dapat mendapatkan refleksi. Biasa pembelajaran anak-anak diajak refleksi. Anak-anak itu bisa ditanya tentang apa hikmahnya, apa kesannya, itu refleksinya di akhir pembelajarannya. Itu di meaningful learning. Ya, seteloro. Sekarang yang ketiga, ya, joyful learning. Masih di PM, belum implementasinya, ya. Joyful learning adalah pendekatan pembelajaran yang mendalam, berpusat pada peserta didik, bercirikan pembelajaran bermakna, berkesan dan menyenangkan. Itu joyful learning. Ya. Intinya adalah Bapak dan Ibu, di joyful learning siswa atau peserta didik terlibat langsung secara fisik dan psikomotornya, psikomotor fisik dan otaknya, ya, pemikirannya, mind on dan kalau fisik itu hand on, ya, fisiknya dan otaknya, ya, terlibat secara langsung. Masalah yang bersifat kontekstual, strategi dan pembelajaran yang baik, yang bermakna, serta stimulus yang tepat dan relevan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik sehingga dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Nah, harus kontekstual. Pada pendekatan yang kita bicarakan sebelumnya atau yang sudah sering kita lakukan. Selain itu juga peserta didik aktif belajar dan asik di dalam kelas, karena fisik main, otaknya juga main. Ini di joyful learning, sehingga ada sebuah analogi atau bahasa gaulnya ini rekreasi akademik. Ya, aku pasang status dulu, rekreasi akademik. Ya, karena pembelajaran yang menyenangkan yang melibatkan otak dan fisik, tenaga menyenangkan. Bisa di dalam kelas,
ataupun di luar kelas. Bisa juga dipakai untuk mata pelajaran baik olahraga ataupun agama ataupun bahkan bahasa Inggris. Itu apalagi Bapak Ibu guru kelas. Lebih fleksibel pembelajaran bisa di dalam kelas atau di luar ruangan atau di luar kelas. Begitu Bapak Ibu, pertanyaan bagaimana ini contohnya. Ya, contoh dari ketiga pilar deep learning dalam materi MAPEL, mata pelajaran atau bab. Kalau kemarin dulu kita tentang tema, sekarang bab tentang saya mau ambil tentang materi. Kalau tadi pendekatan tekstualnya matematika, mencari luas dan keliling. Kalau yang deep learningnya Bu Eni mau mencari tentang air Bapak dan Ibu. Air di kelas berapa Bapak Ibu? Sifat-sifat air, terus air itu pas berapa? Yuk, ada Bapak Ibu? Ada pas berapa? 4 ya? 4 semester 1. Laras besar ini, iya. Karena pas 4 yang sekarang kan IPAS. Gini betul? Oke. Ya, yo nanti dipakai untuk yang tahun pelajaran berikutnya. Saya memberikan contoh. Ini implementasinya deep learning Bapak Ibu. Materinya manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sing kanan dulu, mindful learning, pembelajaran berkesadaran yang mengutamakan keterbukaan, cinta kasih, karakter dan kompetensi spiritual. Nah, bagaimana sih aktivitas pembelajarannya dengan tema yang manfaat air dalam kehidupan? Ya, sing kanan atas. Aktivitas pembelajarannya yaitu siswa diperkenalkan dengan konsep air, konsepnya Bapak Ibu, aktivitasnya nanti jadi modulnya seperti itu Bapak Ibu, sampai dengan nanti refleksinya, yang menyenangkan itu harus masuk yang mindful learningnya. Siswa diperkenalkan tentang konsep air, terus proses terjadinya hujan, air kan itu Bapak Ibu, terus sumber-sumber air, terus apalagi Bapak Ibu, manfaat air ya, manfaat air, apalagi Bapak Ibu, yang masih hubungannya dengan manfaat air dalam kehidupan, hemat energi, hemat air, apalagi Bapak Ibu, masalah air Bapak Ibu, anak disuguhkan dengan studi kasusnya, masalah banjir, iya, itu masih di kemanfaatan kita bicara tentang air, ya, itu tentang aktivitas belajarnya. Siswa harus diperkenalkan konsep airnya dulu dan seterusnya. Terus dampaknya apa Bapak dan Ibu ketika anak dalam aktivitas pembelajarannya? Siswa mengetahui dan memahami konsep air, lalu konsep air, sumber air, manfaat air, dampak krisis, terus cara menghemat air, cara menanggulangi banjir, dan lain sebagainya. Itu dampaknya, di mindful learning. Kata dia Bapak Ibu, itu implementasinya. Sekarang kalau sudah di mindful learning, sekarang meaningful learning, masih di bahasan materi manfaat air dalam kehidupan. Nah, piento aktivitas belajarnya meaningful learning berdasarkan konteks stimulus, atau kasus atau berita yang disuguhkan oleh Bapak Ibu guru. Itu bocornya. Meaningful learning adalah pembelajaran yang bermakna, mengaitkan konsep Bapak Ibu, lalu pengetahuan baru. Nah, Bapak Ibu yang akan menyuguhkan, kita ajak anak-anak ke sana. Itu di meaningful learningnya. Ambo dengan pas udan banjir, ayo dilihat yuk. Nah, itu anak-anak diajak. Atau anak-anak orang
masalah banjir era udan dia disetelke video YouTube. Oke. Atau Bapak Ibu guru membuat konten. Nah, deep learning atau PM ini hubungannya erat dengan AI Bapak Ibu. Saya tadi mukadimahnya kan sudah matur, harus Bapak Ibu menguasai AI. Ya, tidak boleh tidak, apalagi yang muda. Pak Arno meh purna iso Bapak Ibu. Mungkin wedi aku memang kompeten, aku nggak tahu. Sakit ya Warna ya? Enggak. Artinya saya mau memberikan contoh yang sepo saja semangat mau belajar. Bisa. Apalagi kita aku yang mau sono Bapak Ibu. Ya. Ya, Bruno sih meneh malahan putrane siji. Apa meneh Pak Majid sih ting-ting. Ya tang-tang. Luar biasa. Bapak Ibu guru yang ada di Gugus Supriyati harus mau berbenah diri, harus mau berubah, termasuk dalam teknologi AI. Meopo lha wong HP percantik wis iso, mosok gawe kapal iso ya lucu. Bisa kabeh ta Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Iya, fotone ngapusi padha aku, DP-ne wayu asline. Biasa wae. Karena menggunakan AI. Nah, untuk itu kita manfaatkan dalam pembelajaran di deep learning atau PM, pembelajaran bermakna. Ya, dan Bapak Ibu kembali lagi ke meaningful learning. Dampaknya apa setelah kita menyajikan data yang baru? Ya, ono banjir, ono video banjir, atau cara menghemat energi, dijak di kamar mandi, di keran atau di keran depan cuci tangan. Nah itu boleh, silahkan, itu kreativitas dari Bapak dan Ibu. Lebih bagus lagi menggunakan AI, tapi jangan lupa praktek real nyatanya harus dilaksanakan juga, biar anak-anak mendapatkan pengalaman langsung yang bermakna. Dampaknya apa? Pada siswa muncul dalam hati peserta didik, ya, di hati siswa tentang pemahaman, semangat, kesadaran dan komitmen untuk memelihara lingkungan, terutama air. Termasuk yang nanam mutrane kuwi, tapi itu bukan fokus utamanya. Kita berbicara tentang air. Itu Bapak dan Ibu tentang meaningful learning. Lalu deep learning Bapak Ibu yang ketiga, masih dalam materi manfaat air dalam kehidupan kita. Implementasinya apa? Kita baca dulu. Joyful learning, pendekatan pembelajaran yang mendalam, berpusat pada peserta didik, berjadikan pembelajaran bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Sekali lagi menyenangkan, kabeh yang itu menyenangkan. Ya, pulang sekolah anak mendapatkan kesan yang luar biasa dan dapat diimplementasikan pelajarannya di sekolah. Prakteknya, P5-nya iso cerita, iso praktek. Itu yang diharapkan. Aktivitas pembelajarannya apa Bapak dan Ibu? Yang joyful learning, siswa praktek membuat project, ya. Project misalkan ini sifat-sifat air. Sifat air itu apa Bapak Ibu? Sifat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Terus apa boleh? Bentuknya menyesuaikan, Masya Allah Bu Satini. Oh guru kelas 1 guru kelas 1 katanya udah ono-ono deh. Tapi luar biasa nggih. Aku lali yo. Aku sini lali tapi takon. Iya, menyesuaikan bentuknya sifat air. Ini telepon ke kene. Ini ke sini nggih.
diminum nanti. Bentuknya jadi apa? Gelas terus diminum. Nah, ya patutnya minum tidak ngomong. Lebih enak lagi sifat air kan air putih, bulia disirup toh. Iya. Apa sifatnya Bapak Ibu? Dapat melarutkan zat yang cair juga, yang ada warnanya, ada rasanya. Kan sebentar Bapak Ibu. Iya, iki mau jane memang nggawa sirup buku. Dia punya sirup, wingi meh Isra Mi'raj ame nggawe sirup apa itu dian-dian gawe sirup. Gawe dhewe. Gitu. Kata Bapak Ibu untuk joyful learning. Jadi peserta didik diajak membuat proyek. Jangan lupa membuat apa? Lembar pengamatan, lembar kerja siswa. Nggih. Yo saknane jenengan yang tahu karakteristik murid jenengan ya jenengan. Ojo tugas LKS, malah disuruh tugas LKS gak boleh. Gawe. Nah, fotokopi, bagikan, spot praktek, nah gitu. Itu ya Bapak Ibu. Terus pembelajaran menggunakan air. Nah, dijakne coba disok banune nggo ember, sok su. Diamati ngono bare. Ngamati lembar LKS-nya, lembar pengamatannya. Lalu pembelajaran disetting dengan alam karena kita berbicara tentang air. Itu Bapak Ibu tentang joyful learning. Nah dampaknya apa? Dampaknya melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna karena psikomotor, otak, tenaga semuanya main, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Semuanya main. Jadi anak itu kelasnya rame heboh, tapi ojo kebablasan. Harus bisa menguasai. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa menguasai anak-anak peserta didik di dalam kelasnya ataupun di lapangan. Nah itu yang sering saya jadikan masukan untuk mahasiswa PPG yang saya ampuh. Itu ya biasanya itu pengelolaan kelas, rame, yuk bener menarik tapi hanya rame. Nah, nek Bapak Ibu guru saya yakin bisa menguasai dengan baik. Nah, setelah aktivitas belajarnya seperti itu, dan dampaknya apa Bapak Ibu? Praktek dampaknya apa bagi anak-anak? Dampaknya melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, peserta didik atau siswa tahu bahwa betapa pentingnya air bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ini adalah joyful learning, implementasinya di pembelajaran IPAS manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Wes tau? Nah iya rampung menutup. Itu sekarang, besok siap praktek matematika. Nenek tak cek praktek kan, tak cek ngejobo, tak cek ngejobo dan ganjil kan enggak ya. Besok Bu Rofi dan Bu Bu Dewi akan berbagi praktik yang baik, sama-sama saling nanti. Habis itu dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya. Nah, selanjutnya Bu Lia, belum. Akhirnya Ibu Alim sendiri, Bapak dan Ibu, endingnya menjadi sekolah yang ramah anak, menyenangkan di dalam kelas ini. Tercipta pembelajaran yang bermakna. Jadi seluruh sekolah satuan pendidikan negeri atau swasta sudah diharuskan menjadi sekolah ramah anak. Cuman setiap kecamatan ada pilotingnya. Kebetulan di Petunjungan piloting SRA-nya SD Kalicari 01 yang segalanya harus merujuk pada SRA, termasuk di dalam kelas pembelajarannya menggunakan pendekatan deep learning PN pembelajaran berkelanjutan. Begitu Bapak Ibu, lanjut. Yes, ini dalam kelas. Sekarang secara umum. Next, kuliah. Komponen kurikulum. Nah,
kurikulumnya juga nanti kalau ini belum masuk di deep learning Bapak Ibu, ya, di tahun berikut, di tahun pelajaran 2025-26 harus memasukkan deep learning ini dalam kurikulum. Saya di SD Kalicari belum memasukkan pendekatan pembelajaran deep learning, tapi pendekatan pembelajaran lain sudah kami masukkan ke dalam kurikulum yang jatuh sampai dengan pada modulnya, pada asesmennya. Insya Allah nanti tim SD masing-masing akan membuat kurikulum berdasarkan ada dimasukkan dimensi deep learningnya, ada meaningful, ada mindful dan joyful ya. Itu untuk kurikulumnya. Next kuliah. Nah ini apa namanya? Rujukan. Nah, rujukannya dari buku The Psychology of Meaningful Verbal Learning by David Altshuler. Ya, bahasa Inggrisnya baca Mbak? Mbak Sari baca Mbak? Baca no Mbak? Mbak? Meaningful learning. Meaningful learning, sociable development, itu psikologinya Mbak? Baca Mbak? Ini? Meaningful learning ensemble David Paul, The Psychology of Meaningful Verbal Learning, Grun and Stratton, New York, 1963. Sudah lanjut Bu? Ya lanjut, iya. Ensemble 1918 sampai 2008, seorang psikolog dan dosen psikologi pendidikan ilmu kognitif. Ia peneliti dalam bidang advice organizer. Bintang 5 kan hotel, iya, yang menunggui pembelajaran yang aktif, jadi tidak berfokus pada guru, tapi berfokus pada siswa. Terima kasih luar biasa. Ternyata Bapak Ibu guru SD juga harus bisa bahasa Inggris, ya. Karena IE kadang kalau kita tidak klik terjemah semuanya bentuknya bahasa Inggris, yang mau tidak mau membuat kita bisa menguasai sebenarnya karena bahasa Sari luar biasa. Yes. Itu rujukannya Bapak Ibu untuk buku Meaningful. Next, kuliah ya. Guru agama biasanya kiroah akan baca bahasa Inggris, kaget beliaunya. No. Bu Elmi, siap ya? Beliau bahasa Inggris. Bu Elmi, dibaca no. Ini, Bu Elmi, ayo. Beliau bu guru bahasa Inggris. Yo ngantuk, aku nanti ngantuk makanya tak aturi baca. Ibu. Tidak. Ambil lihat kamera ini, lihat kamera dulu. Iya. Nasib Greg and Campbell, Richard 2015. Mindfulness Learning, New York, Amazon Publisher. Dr. Craig Nasib is an internationally recognized expert in mindfulness, who has published extensively in the areas of mindfulness. Craig is co-author of Existence Very Successful Mindfulness for Life. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Elmi. Oh iya, wis kita iki guruku. Ini padahal yang umum. Ya,
Ya next ya. Nanti saya share Bu PPT-nya ya. Ya, Melayu Bu. Beli ya. Nah, ini mindful buku ketiga. Mindful lah metawaco kok aku hentenan sing moco. Mindful learning ATESL Adult ESL Curriculum Framework Government of Alberta. Ya, iso, tapi ilat Jawa. Itu tentang buku ketiga mindful learning. Ya next, rasa dipikir, rasa dibahas. Pembelajaran mendalam PM sebagai solusinya. Ya. Jadi pendekatan ini sebagai solusi, bukan yang terbaik, yang baik di antara yang baik. Ya, dari berbagai macam pendekatan yang sudah kita diskusikan tadi. Pembelajaran mendalam itu bisa menjadi berkesadaran, bermakna, juga harus bisa menggembirakan. Ya, learning. Yang di dalamnya ada olah pikir, tadi sudah saya sebutkan satu-satu. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, semuanya bergerak. Lalu untuk mewujudkan 8 profil lulusan 8 dimensi. Apa saja 8 dimensinya Bapak dan Ibu? Ya, catatan Bu Lia. 8 dimensi yang pertama jelas pasti berketuhanan. Ya, berketuhanan yang sebagai nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari wajib hukumnya. Lalu berkeluarga negaraan itu juga sama, cinta tanah air. Ya, individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan norma sosial, kehidupan dan seterusnya, berkehidupan sosial. NKRI harga mati. Yang ketiga, penalaran kritis. Individu yang berpikir secara logis, analisis, dan refleksi, setajam silat dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Itu dimensi yang ketiga. Yang keempat, kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, ya, fleksibel, orisinil, ya itu mau merubah semua itu sebagai 8 dimensi yang harus kita lakukan. Yang ke kolaboratif, nah sudah Dinan baca sendiri, tadi sudah sampaikan kolaborasinya bagaimana. Terus kemandirian, kesehatan, dan yang terakhir komunikasi. Ya, pas ya dipaske, mas ini yang saya ada. Ngaten Bapak dan Ibu, sekali lagi kita hanya sharing. Saya hanya menggawangi saja, ngajak bareng dengan teman-teman untuk membuka mindset kita tentang pendekatan deep learning itu bukanlah suatu kurikulum, tapi hanya pendekatan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih optimal di dalam kelas. Bapak Ibu, mohon maaf, banyak sekali kurang yang ada pada saya mohon dimaafkan. Walaupun tidak betul, saya mohon maaf. Nanti lebih lanjutnya bisa sekali lagi di pertemuan berikutnya. Dan nanti kedepannya ketiban Sampur, kalau cari 2 Mbak Sampur, Mbak Sari harus sopo sama seperti kita semua. Berkata Bapak dan Ibu, terima kasih, sukses untuk kita bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Seluruh kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eni Murdiati MPD atas pemaparan materinya. Sekali lagi beri tepuk